Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di kesempatan pertemuan keempat di semester 2 ini, kita masih akan membahas materi bab 4 yang berjudul Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang keragaman masyarakat Indonesia. Keberagaman pertama yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yaitu keberagaman suku bangsa. Suku bangsa artinya sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Jumlah suku bangsa di Indonesia sekitar 1.300 suku. Data ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Di antara sekian banyak suku bangsa tersebut, kita ambil contoh beberapa suku bangsa saja. Yang pertama ada suku Singkil di Aceh. Kedua ada suku Batak Sumatera Utara. Ketiga suku Sunda di Jawa Barat. Keempat suku Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelima suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Keenam suku Bali Aga di Bali. 7 suku Dayak di Kalimantan Selatan. 8 suku Bugis di Sulawesi Selatan, 9 suku Bacan di Maluku Utara, dan 10 suku Asmat di Papua. Selain keberagaman suku bangsa, negara Republik Indonesia juga memiliki keberagaman ras. Ras memiliki banyak sekali definisi. Namun secara sederhana, ras dapat kita artikan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik di sini bisa berupa bentuk muka, bentuk dan warna bola mata, warna kulit, bentuk dan warna rambut, dan lain sebagainya. Di negara Republik Indonesia terdapat 4 jenis ras. Ras yang pertama yaitu Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid memiliki ciri fisik kulit sawo matang, muka bulat, tubuh sedang atau tidak terlalu tinggi. Warga negara Indonesia yang termasuk kategori ras Malayan Mongoloid yaitu mereka orang-orang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan hingga Sulawesi. Ras kedua yaitu Asiatic Mongoloid. Ras Asiatic Mongoloid memiliki ciri fisik kulit kuning langsat, bentuk wajah opal, dan tubuh tidak terlalu tinggi. Warga negara Indonesia yang termasuk dalam ras Asiatic Mongoloid adalah mereka keturunan dari Tionghoa, Korea, dan Jepang, yang kebetulan mereka tinggal di negara Republik Indonesia ini. Ras yang ketiga yaitu Kaukasoid. Kaukasoid memiliki ciri fisik kulit putih atau kuning, badan tinggi, dan wajah berbentuk hati atau opal. Di negara Republik Indonesia ini, ras Kaukasoid adalah mereka orang-orang keturunan India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika, yang mana mereka semua tinggal di Indonesia. Dan ras yang keempat yaitu Melanosoid. Melanosoid memiliki ciri fisik kulit hitam, muka oval, dan badan yang tinggi. Di Indonesia, orang-orang yang termasuk dalam ras melanosoid adalah mereka yang tinggal di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Keberagaman ketiga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Di negara Republik Indonesia ini, banyak
terdapat ajaran-ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Lalu kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, mereka membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Selain itu, di negara Republik Indonesia juga terdapat banyak sekali aliran-aliran kepercayaan, semisal animisme dan dinamisme. Keberagaman yang keempat yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya. Kelompok-kelompok yang berbeda tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial maupun organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial kemudian membentuk golongan-golongan di masyarakat. Semisal untuk kelas sosial orang-orang priai, maka mereka termasuk golongan priai. Ada juga kelas sosial untuk rakyat jelata. Mereka termasuk ke dalam golongan rakyat jelata. Atau bisa juga berdasarkan organisasi kemasyarakatan. Kita ambil contoh organisasi kemasyarakatan Islam atau Ormas Islam. Semisal ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada IKADI, ada Matlaul Anwar, ada Persis, ada PUI, dan lain sebagainya. Itulah contoh dari golongan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Jenis keberagaman terakhir yang dibahas dalam bab ini yaitu keberagaman budaya. Keberagaman budaya dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah di Indonesia yaitu sekitar 668 bahasa. Contohnya ada bahasa Sunda yang digunakan dalam keseharian masyarakat Jawa Barat. Ada bahasa Banjar yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Ada bahasa Gayo yang digunakan oleh orang Sumatera dan lain sebagainya. Aspek yang kedua yaitu bentuk rumah adat. Di negara Indonesia, bentuk dan nama rumah adat di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Contohnya ada rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Ada rumah joglo yang merupakan rumah adat di Jawa. Ada rumah honai yang merupakan rumah adat orang-orang Papua dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga yaitu adat istiadat. Adat istiadat ini dapat dilihat dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Semisal dalam upacara adat perkawinan, kelahiran, kematian, bersih desa, dan lain sebagainya. Yang harus kita pahami, adat istiadat di masing-masing daerah yang ada di Indonesia ini berbeda satu dengan lainnya. Contoh adat istiadat yang ada di Indonesia yaitu Kasada, yang merupakan adat istiadatnya masyarakat Tengger. Ada Grebeg Suro, yang merupakan salah satu contoh adat istiadat masyarakat Surakarta. Ada Ngaben, yang merupakan contoh adat istiadat dalam hal kematian di orang-orang Bali. Dan aspek yang keempat yaitu kesenian daerah. Kesenian daerah dapat berupa tari tradisional, alat-alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, seni pertunjukan, dan pakaian adat. Kita ambil contoh tari tradisional. Ada tari saman dan tari pukat dari Aceh. Ada tari jaipong dan tari merak dari Jawa Barat.
Ada tari joget lambak dan tari tanduk dari Riau. Ada juga tari dana-dana dari Gorontalo. Ada tari barong, tari kecak dari Bali, dan tari-tarian lain yang ada di Indonesia. Kemudian, contoh dalam hal seni pertunjukan. Ada wayang kulit dari Jawa Tengah. Ada wayang golek dari Jawa Barat. Ada lenong dari DKI Jakarta. Ada debus dari Banten. Dan masih banyak lagi kesenian-kesenian daerah lainnya. Itulah keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia, yang berupa keberagaman bahasa daerah, bentuk rumah adat, adat istiadat, dan kesenian daerah. Keberagaman yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang begitu besar. Oleh karena itu, keberagaman jangan dijadikan alasan bagi kita untuk saling membenci apalagi bermusuhan. Keberagaman harus dijadikan sebagai sebuah kekuatan dan alasan bagi kita untuk mewujudkan sebuah negara yang dicita-citakan, yaitu negara yang adil dan makmur serta sejahtera. Agar keberagaman tersebut tidak berdampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka setiap warga negara wajib untuk menjunjung tinggi sikap dan perilaku toleransi dalam keberagaman. Dan dalam poin ini, kita akan membahas perilaku toleransi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, toleransi terhadap keberagaman agama. Toleransi terhadap keberagaman agama dapat diwujudkan melalui sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain yang berbeda agama. Yang keempat, bersikap toleran terhadap ritual keagamaan pemeluk agama lain. Yang kelima, mau bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan dengan kita. Dan yang keenam, tidak memandang rendah dan menyalahkan agama dan kepercayaan yang berbeda dengan kita. Itulah contoh perilaku toleransi terhadap keberagaman agama. Yang kedua, toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Toleransi terhadap keberagaman suku dan ras dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mau bekerja sama dengan orang yang berbeda suku dan ras dengan kita. Yang kedua, mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai semangat persaudaraan dan kemanusiaan. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dari suku dan ras lain. Dan yang kelima, menghargai dan menghormati budaya, adat istiadat, dan kebiasaan dari suku dan ras yang berbeda dengan kita. Itulah contoh toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Terakhir, toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Toleransi terhadap keberagaman antar golongan dapat diwujudkan melalui sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menghargai golongan-golongan lain. Yang kedua, tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu. Yang ketiga, saling mengerti dan saling menghargai antar golongan yang satu dengan golongan yang lain. Dan yang keempat, memahami kepentingan golongan lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri. Demikianlah pembahasan materi kita tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga
Dengan mempelajari materi ini, kita bisa lebih mengetahui dan memahami tentang kondisi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang oleh karena itu, keberagaman tersebut harus dijadikan sebagai sebuah kekuatan bersama untuk membangun sebuah negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang dapat kita jadikan bahan refleksi bersama. Indah pelangi karena beda warna, indah musik karena beda nada, dan indahnya Indonesia karena banyaknya perbedaan yang disatukan oleh sikap toleransi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.